Waktu kita lagi transfer atau bayar sesuatu, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Nah, kali ini kita bakal bongkar mesin tak kasat mata yang menggerakkan seluruh dunia perbankan digital kita. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Buka aplikasi bank, ketik nominal, klik, dan dalam sekejap uangnya terkirim. Gampang banget. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kok bisa ya semua itu terjadi secepat kedipan mata? Ya, kalau dari sisi kita sebagai pengguna sih, prosesnya kelihatan simpel banget. Buka aplikasi, isi detail, otorisasi pakai sidik jari, beres. Cuma 4 langkah. Tapi, di balik kesederhanaan itu, ada sebuah keajaiban teknologi yang luar biasa rumit lagi bekerja. Yuk, kita lihat lebih dalam. Oke, sekarang lupakan sejenak tampilan di layar ponsel kita. Kita mau menyelam lebih dalam, langsung ke jantung operasi sebuah bank. Jadi, setiap ketukan jari kita di layar itu sebenarnya memicu sebuah mesin raksasa yang bekerja secara real-time. Mesin inilah yang jadi pusat dari semua aktivitas di bank modern, mulai dari transfer receh sampai pengajuan pinjaman besar. Tentu aja, mesin secanggih ini punya nama. Inilah saatnya kita kenalan sama otak digital di balik bank kita. Namanya Core Banking System, atau biasa disingkat CBS. Jadi, apa sih Core Banking System itu? Gampangnya gini. Bayangin aja CBS ini kayak sistem saraf pusatnya sebuah bank. Dialah yang menghubungkan semuanya, mulai dari kantor cabang di kota kecil, mesin ATM di mall, sampai aplikasi di ponsel kita menjadi satu jaringan tunggal yang cerdas dan saling nyambung. Bahkan, nama Core itu sendiri bukan kata biasa loh. Itu singkatan dari Centralized, Online, Real-Time Exchange. 4 kata ini adalah kunci revolusi perbankan, karena berhasil menyelesaikan masalah besar di zaman dulu. Data nasabah yang kepisah-pisah di tiap cabang. Coba kita lihat perjalanannya yang luar biasa ini. Dulu banget, uang kita itu seolah terkunci di satu kantor cabang dengan buku besar fisik. Terus masuk era mainframe, data mulai terpusat, tapi prosesnya masih lambat, nunggu akhir hari. Nah, baru deh setelah itu, sistem terpusat memungkinkan transaksi real-time antar cabang. Dan hari ini, kita ada di era cloud, di mana bank kita bisa terhubung dengan layanan fintech apapun secara instan. Ini benar-benar sebuah lompatan raksasa. Oke, kita udah tahu apa itu CBS. Sekarang pertanyaannya, gimana persisnya cara kerjanya? Yuk kita bedah anatominya. Nah, poin pentingnya begini. CBS itu bukan suatu program raksasa yang kaku. Bayangin aja, ini kayak sebuah tim ahli. Setiap anggota tim atau modul punya tugasnya masing-masing, tapi mereka semua kerja bareng secara harmonis dan super efisien. Coba kita lihat tim ahli ini beraksi. Waktu kita mau transfer, pertama-tama sistem harus tahu siapa kita. Itu tugasnya CIS, si penjaga data nasabah. Terus, sistem deposit bakal ngecek saldo kita cukup atau enggak. Semua transaksi ini dicatat di General Ledger, buku besar digital bank, biar keuangannya seimbang. Terakhir, modul pembayaran akan ngirim uang kita lewat jaringan nasional, kayak BI Fast. Kerennya, semua ini terjadi dalam hitungan detik. Tentu aja, dengan sistem sekuat dan sepenting ini, aturannya juga pasti ketat banget kan? Jadi, siapa yang mastiin semua teknologi ini aman dan uang kita terlindungi? Di dunia perbankan, kepercayaan itu adalah segalanya. Makanya, keamanan itu harga mati. Nah, di Indonesia, ada 2 wasit utama yang memastikan semua bank main sesuai aturan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Merekalah penjaga gawang kita. Dari sekian banyak aturan, ada satu nih yang penting banget buat kita tahu sebagai nasabah. Namanya residensi data. Artinya apa? Sederhana, server yang menyimpan data inti keuangan kita itu wajib secara fisik ada di wilayah Indonesia. Ini bukan sekedar aturan teknis loh, ini adalah jaminan kedaulatan data. Artinya, data kita dilindungi oleh hukum Indonesia, bukan hukum negara lain. Kita udah lihat mesinnya, udah tahu aturannya. Sekarang, kita intip sedikit masa depan perbankan yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Ini dia nih, beda paling dasarnya. Sistem perbankan yang lama itu ibaratnya kayak bangunan kuno dari beton. Kuat sih, tapi kaku banget dan susah diubah. Nah, sistem yang modern, bayangin kayak balok-balok Lego. Bank bisa dengan gampang nambahin fitur baru, ganti satu bagian yang usang, atau ningkatin kapasitasnya tanpa harus merobohin seluruh bangunan. Inilah yang namanya kelincahan atau agility. Ada 3 kekuatan besar nih yang lagi mendorong perubahan ini. Pertama, cloud, yang bikin bank jadi jauh lebih fleksibel. Kedua, open banking, yang jadi semacam jembatan aman buat nyambungin rekening kita ke aplikasi e-commerce atau investasi. Dan ketiga, artificial intelligence atau AI. Inilah yang kasih kita layanan super cepat dan personal, dari mulai chatbot sampai proses persetujuan kredit yang lebih adil. Oke.
Setelah semua obrolan teknis ini, ujung-ujungnya apa sih untungnya buat kita sebagai nasabah? Nah, ini dia hadiahnya buat kita semua. Layanan 24 jam non-stop. Pengalaman yang sama enaknya mau di cabang, di aplikasi, atau di ATM. Produk-produk baru yang lebih inovatif dan cepat muncul. Persetujuan pinjaman bisa dalam hitungan menit. Dan yang paling penting, keamanan yang terus ditingkatkan buat melindungi kita. Semua kenyamanan ini adalah buah dari mesin canggih yang udah kita bedah bareng-bareng. Jadi, sekarang kita tahu ada mesin yang luar biasa kompleks dan cerdas yang bekerja di balik setiap transaksi kita. Teknologi ini bikin dunia keuangan jadi lebih cepat, lebih pintar, dan lebih terbuka. Tapi, ini juga ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Seiring bank menjadi makin terhubung, kepada siapa kita akan menaruh kepercayaan untuk mengelola masa depan keuangan kita? Sebuah pemikiran untuk menutup penjelajahan kita kali ini.